Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya sungguh indah bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan setiap hari, setiap saat. Kami percaya bersama dengan Engkau selalu ada mujizat dalam hidup setiap kami. Terima kasih, kami angkat pujian kami, syukur kami. Haleluya. Amin, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ya Tuhan, Tak kami tidak dapat menyelami kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. sungguh indah, Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan untuk perdamaian yang Kau berikan bagi kami. Sungguh Terima kasih untuk pengorbanan atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terima kasih Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu ganti hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah, Mari angkat tangan, katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagi. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terlalu dalam Kasih-Mu dan anugerah-Mu semakin nyata kami rasakan. dimengerti. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau memberikan keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Nyata pengorbanan-Mu. tersolami bagi. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar yang pengorbananmu, Sungguh salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu terlalu dalam yang kami rasakan, kami alami. dimengerti. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. sungguh indah. Mari bersyukur pengorbanan Tuhan yang diberikan bagi kita. Besar anugerah-Mu Tuhan.
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku semua pengetahuan itu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Amin. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu yang memegang aku. Terima kasih. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan, dan malam menjadi terang seperti siang, dan kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh katakan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup, Kami hanya mau hidup bagi Engkau Tuhan, hidup bagimu, yang selalu menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Amin. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Ini hidup kami Tuhan, pakai setiap kami. Kuduskan Tuhan setiap kami, biar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh kita angkat suara kita angkat tangan, kita katakan, Kalau ku hidup, sepenuhnya kami serahkan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh sekali lagi katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup, Ini kami Tuhan, hidup kami
Kami persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biar hati kami Tuhan memiliki hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Selama ku hidup bagi. Biar mata kami tertuju hanya kepada Engkau, bukan kepada masalah-masalah kami yang kami hadapi. Thank you Jesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh sekali lagi para pengikut Yesus katakan, Kalau ku hidup, amin. Seluruhnya kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan, yang selalu setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkan. dunia tak bisa, katakan, tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Dunia tak bisa menjauhkanku. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih kami ada hari ini Tuhan, karena cinta-Mu kami ada hari ini. Terima kasih untuk segalanya Tuhan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan setiap hati-hati kami Tuhan, pikiran kami, semuanya kami siapkan Tuhan hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Selamat berjumpa kembali buat semua sahabat Mesbah Mujizat. Saya percaya hari ini kasih karunia Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Saudara sekalian, ada banyak tantangan, kesulitan yang setiap hari harus kita hadapi. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang benar bukanlah orang yang tidak punya masalah. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang meluputkannya. Tuhan menjangkau dari tempat yang maha tinggi dan siap untuk intervensi, memberkati, memulihkan, dan membuka jalan mujizat buat saudara yang berseru kepadanya. Nah, kita akan belajar hari ini dari seorang bernama Raja Daud. Raja Daud sejak mudanya sampai pada waktu dia pulang ke rumah Bapa, ada banyak tantangan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia adalah seorang anak yang tidak dicintai oleh orang tuanya.
dia adalah anak yang seringkali dilupakan, bahkan kakak-kakaknya kurang menghargai Daud. Tetapi Daud tetap bisa lolos dari semua tantangan. Bahkan pemilihan Tuhan yang ajaib membuat dia diurapi oleh Nabi Samuel sampai akhirnya Daud bisa menerima pengurapan seorang raja. Bahkan dia melewati 13 tahun masa proses untuk sampai akhirnya Tuhan menggenapi janjinya, dia menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, apa yang membuat Daud, walaupun dia mempunyai banyak musuh, mempunyai banyak tantangan, tetapi selalu Tuhan tolong dia? Ternyata selain karena anugerah Tuhan, tetapi ada bagian yang Daud dan kita juga harus lakukan. Lihat di dalam Mazmur 57 ayat 8-9. Alkitab berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Lihat bagaimana Daud berkata bahwa dia mau sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan di setiap waktu dan keadaan. Bahkan dia berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku dan bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saudara, di tengah-tengah keadaan apapun, Daud mau memuji-muji Tuhan. Dan ternyata Tuhan hadir bertata, bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan ternyata Daud seorang pemuji dan pemazmur bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakannya, Daud memilih untuk tetap memuji-muji Allah. Saudara, hal yang sama, hari ini di tengah-tengah suka maupun duka, pilihlah untuk terus memuji-muji Tuhan. Kalau saudara sepakat dan Anda mau, coba tulislah di komen, aku mau memuji-muji Tuhan di setiap waktu. Aku mau memuji-muji Tuhan di setiap waktu. Haleluya. Daud menyemangati dirinya untuk bangun, untuk bangkit, tidak terus terjebak ke dalam kesedihan dan rasa frustrasi. Daud tidak menunggu fajar pertolongan datang, tetapi justru Daud mau membangunkan fajar dengan semangatnya untuk memuji Tuhan. Dan tidak heran, fajar kemenangan benar-benar nyata dalam kehidupan Daud. Maukah kita membangunkan fajar? Ataukah justru selama ini kita menyerah kalah dalam kegelapan masalah kita? Tema Mezbah Mujizat hari ini adalah, ayo bangunkan fajar. Ayo bangunkan fajar. Coba saudara boleh ketik di komen, ayo bangunkan fajar. Haleluya. Daud berkata, aku mau membangunkan fajar. Yang Daud maksudkan, aku mau membangunkan fajar, bukan hanya secara hurufiah. Ketika fajar pagi hari belum muncul, Daud di tengah-tengah malam tetap memuji-muji Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika Daud berkata, aku mau membangunkan fajar, juga mempunyai makna rohani yang harus kita teladani. Dan kita akan belajar, aku mau membangunkan fajar. Apa yang dimaksud memuji Tuhan sebelum fajar datang, artinya adalah memuji Tuhan dari kegelapan malam.
Dan dari kegelapan malam, kita tahu, saudaraku, ini berbicara yang pertama, pujilah Tuhan di musim tergelap dalam hidupmu. Pujilah Tuhan di musim tergelap dalam hidupmu. Saudara sekalian, ada masa terang dalam hidup kita. Ada masa sukacita. Ada masa kebahagiaan. Tetapi juga ada masa tergelap. Masa kegelapan. Saat kita melewati lembah-lembah kegelapan. Ketika kita melewati masa-masa sulit. Masa-masa sukar. Masa-masa bergumul berat. Masa-masa kegagalan. Masa-masa kehancuran. Itulah masa tergelap dalam hidup kita. Dan pilihlah seperti Daud, aku mau membangunkan fajar. Artinya justru di masa tergelap dalam hidup kita, pujilah Tuhan. Saudara sekalian, pujilah Tuhan di tengah-tengah kegelapan masalah hidup ini. Lihat bagaimana Paulus dan Silas di tengah-tengah kesakitannya di penjara di kota Filipi, di tengah malam, mereka mau membangunkan fajar. Mereka memuji menyembah Tuhan. Dan akibatnya fajar kemenangan, fajar mujizat datang dalam hidup mereka melalui gempa bumi yang Tuhan datangkan, sehingga Paulus dan Silas bisa lepas dari pasungan mereka dan keluar dari penjara. Tetapi akibatnya justru Paulus menuntun orang-orang di penjara, bahkan kepala penjara di kota Filipi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua dimulai ketika Paulus dan Silas memilih di tengah kegelapan persoalan, di tengah kegelapan, kegagalan, dan rasa sakit, mereka memilih untuk memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan hadir, bertata, bersemayam, dan memberikan pertolongan yang ajaib. Ada banyak kesaksian tentang kuasa pujian di masa kegelapan menghadapi masalah. Ada seorang jemaat yang ketika melewati masa sulit positif COVID di rumah sakit, dan dokter sudah berkata tidak ada harapan lagi, karena bagian paru-parunya sudah kolaps. Tetapi di saat itulah, dia ditelepon oleh keluarganya, oleh hamba-hamba Tuhan, dan mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka naikkan pujian bagi Tuhan. Dan sekian lama, handphone itu tetap memperdengarkan pujian. Walaupun si pasien ini dalam keadaan lemah, tapi hatinya memuji Tuhan. Hatinya bersemangat memuji Tuhan. Sampai akhirnya dia tertidur. Dan dia mendapat penglihatan Tuhan Yesus datang, menjamah dia. Dan dia merasakan sebuah aliran yang hangat, penuh damai. Sehingga pada waktu dia bangun, dia ternyata kuat dan dia sembuh dari COVID. Haleluya. Ternyata pujilah Tuhan di tengah masa tergelap dalam hidup saudara, di tengah kegelapan masalah. Pujilah Tuhan di tengah gelapnya dosa. Kalau ada kita yang sedang jatuh dalam dosa, kita mau menang tapi kita terus gagal, jangan putus asa. Pujilah Tuhan dari tengah gelapnya dosa. Maka terang Tuhan akan bercahaya dalam hidup saudara. Fajar kemenangan, fajar kelepasan akan menolong saudara, sehingga saudara bisa bangkit dan menang dan merdeka dari setiap ikatan dosa dan hidup dalam kesucian dan takut akan Tuhan. Saudara sekalian, pujilah Tuhan juga di tengah gelapnya masa depan. Ketika saudara melihat masa depan suram, gelap,
tidak ada harapan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Maka percayalah, dari kegelapan itu akan muncul terang fajar dari Tuhan. Maka masa depan yang gelap bisa diubah Tuhan menjadi masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan kemenangan dan harapan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sekalian, pujilah Tuhan dari masa tergelap dalam hidup kita. Mari coba tulislah di komen, katakan, aku mau memuji Tuhan dari masa kegelapan hidupku. Aku mau memuji Tuhan dari masa kegelapan hidupku. Dan percayalah, dari gelapnya hidup kita, kelamnya lembah kekelaman yang sedang kita lewati, kalau kita terus memuji-muji Tuhan, telah tiba fajar kemenangan, fajar pertolongan, fajar pemulihan, dan fajar kesembuhan. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan amin. Coba klik lagi di komen, katakan, telah tiba fajar kemenangan. Telah tiba fajar kemenangan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, Daud berkata, aku mau membangunkan fajar. Artinya, coba lihat sekali lagi dalam Mazmur 57 ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. 2 kali Daud berkata, hatiku siap, hatiku siap. Ternyata, saudaraku, membangunkan fajar yang kedua artinya adalah pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Harus ada kesiapan hati. Harus ada kesiapan dalam jiwa, roh, dan pikiran kita. Di mana hati yang siap itu akan membuat kita memiliki iman dan pengertian. Saudara sekalian, keadaan boleh gelap, tetapi mata hati kita haruslah terang. Keadaan boleh gelap, tetapi mata rohani kita harus terus terang. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan membuat mata hati kita, mata rohani kita menjadi terang kembali. Dan percayalah, ketika kita memiliki kesiapan hati di tengah-tengah kegelapan hidup ini, tetapi kita terus mau mengenal Tuhan, serta mengerti rencana Tuhan saat melewati masa sulit, maka Anda dan saya akan bisa memiliki iman dan pengertian bahwa masa sulitku segera akan berlalu. Haleluya. Ucapkan, ketikkan di komen, katakan, masa sulitku pasti berlalu. Haleluya. Masa sulitku pasti berlalu. Puji Tuhan, pasti terbit terang. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Miliki iman dan pengertian. Pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Akibatnya apa? Iya, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Haleluya. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa pengertian dan tanpa iman tidak akan mendatangkan kuasa. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman dan dengan pengertian yang benar, akan mendatangkan kuasa. Pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Maka saudara akan melihat benar-benar pujian saudara akan berkuasa. Benar-benar kata-kata pujian kita di tengah kegelapan persoalan kita akan menjadikan sebuah kekuatan, menjadikan sebuah semangat, dan membuat Tuhan segera akan membela dan menolong kita tepat pada waktunya.
Percayalah fajar kemenangan dari Tuhan pasti segera tiba tepat pada waktunya. Mari coba kliklah di komen. Seperti apa yang kita imani dan percaya, katakan, telah tiba fajar kemenangan dalam hidupku. Telah tiba fajar kemenangan dalam hidupku. Sekali lagi, telah tiba fajar kemenangan dalam hidupku. Haleluya. Daud melewati lembah-lembah kekelaman, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan keputusasaan. Tetapi Daud menghadapi lembah kekelaman dengan iman dan pengertian bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai dia. Saudara sekalian, hadapi masa kegelapan dalam hidup saudara dengan pujian yang kita naikkan dengan iman dan pengertian. Saudara, ketika saya berlibur dengan keluarga dalam perjalanan mobil, kami sewa mobil di Swiss, Serland, saudaraku. Ternyata ketika kita mengendarai mobil di Swiss, itu kita melewati banyak gunung-gunung. Dan pergunungan di Swiss begitu besar-besar, maka kita akan melewati terowongan-terowongan. Dan saudara, ketika mobil yang kami kendarai masuk ke dalam terowongan yang gelap dan cukup panjang, lama, ada terowongan yang hanya 5 menit selesai, tapi ada terowongan yang lebih dari 30 menit baru selesai. Dan terowongan itu gelap dan panjang. Tetapi ketika kami melewati dengan kendaraan mobil, kami terus maju melangkah. Dan kami tahu, di tengah kegelapan itu akan tiba waktunya waktu kami terus maju melangkah. Mobil itu terus maju, melaju ke depan. Maka tiba-tiba ada setitik terang yang kami lihat dari kejauhan. Dan kami terus maju melangkah dengan mobil itu. Dan semakin besar terang itu. Dan akhirnya kami bisa lolos melewati terowongan yang gelap itu. Hal yang sama Tuhan ingatkan buat kita. Hari ini ketika saudara sedang berada di terowongan kegelapan, masalah, kegagalan, semua situasi yang sulit, jangan berhenti memuji Tuhan. Teruslah maju memuji Tuhan dengan hati yang siap, dengan iman dan pengertian. Percayalah, pasti tiba waktu terowongan yang gelap itu akan selesai. Dan Anda akan lihat terang dan keindahan yang menakjubkan hidup kita. Karena Tuhan akan datang dengan fajar kemuliaan bagi saudara dan saya. Katakan komen, katakan, aku percaya fajar kemuliaan segera datang. Aku percaya fajar kemuliaan segera datang. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, aku mau membangunkan fajar. Ayo bangunkan fajar. Apa yang dimaksud oleh Daud? Kembali dalam Mazmur 57 ayat 9. Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Daud sedang tidak berkata kepada orang lain. Daud sedang berkata self-talk. Dia bilang pada dirinya sendiri, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayo coba bicara pada diri saudara sendiri, katakan, bangunlah hai jiwaku. Ayo coba saudara boleh klik komen, ketikan komen, bangunlah hai jiwaku. Iya, bangunlah hai jiwaku, ya. Bangunlah Lukas, ya. Coba klik nama saudara juga, bangunlah Betty, bangunlah Bejo, bangunlah Joni, haleluya, bangunlah hai jiwaku. Saya percaya saudaraku, ini berbicara yang ketiga, pujilah Tuhan dengan semangat dan sukacita. Pujilah Tuhan dengan semangat dan sukacita. Daud membangunkan jiwanya untuk bersemangat dan bersukacita, walaupun dia masih ada di dalam kegelapan. Daud membangunkan semangatnya
seperti gambus yang nyaring suaranya, seperti kecapi yang merdu suaranya. Jangan pernah kehilangan semangat hidup ini. Sebab jika saudara kehilangan semangat, maka berarti kita sudah kehilangan segala-galanya. Kehilangan uang, kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kehilangan sangat banyak. Tetapi jika kita kehilangan semangat hidup, itu berarti kita kehilangan segala-galanya. Hari ini bangunlah hai jiwaku. Ucapkan, katakan bangunlah hai jiwaku. Kliklah di komen bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangkitlah. Bangkitlah tentara Tuhan. Bangkitlah para pemenang. Bangkitlah para pahlawan Tuhan. Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita. Dan percayalah bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Hari ini di tengah kegelapan masalah, di tengah kegelapan kegagalan kita, pujilah Tuhan, bangunlah hai jiwaku, dan perdengarkanlah pujian kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita. Maka obat kemenangan, kesembuhan, fajar kemuliaan segera datang dalam hidup saudara dan saya. Ayo bangunkan fajar. Ayo bangunkan fajar. Coba klik di komen. Ayo bangunkan fajar. Yang pertama, pujilah Tuhan di musim tergelap dalam hidupmu. Pujilah Tuhan di musim tergelap dalam hidupmu. Jangan takut. Tuhan menyertai kita di lembah-lembah kekelaman kita. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur dan menuntun kita. Pasti fajar kemuliaan akan datang. Yang kedua, pujilah Tuhan dengan iman dan pengertian. Karena apapun yang kita kerjakan dengan iman dan pengertian yang benar, akan mendatangkan kuasa dan mujizat. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan kita. Setiap belenggu-belenggu masalah, belenggu-belenggu kegagalan, ikatan-ikatan hutang, ikatan-ikatan dosa bisa dilepaskan saat kita memuji-muji Tuhan. Dan yang ketiga, pujilah Tuhan dengan semangat dan sukacita. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, pujilah Tuhan, aku mau membangunkan fajar. Semangat yang menyala-nyala, sukacita yang berkobar-kobar akan membuat kita berkemenangan dan melihat fajar kemenangan segera datang. Amin, amin, amin. Siapa saudara yang mau benar-benar membangunkan fajar, mari angkat kedua tangan saudara. Hamba berdoa Tuhan, biar firman ini membangkitkan, menguatkan, menghiburkan, membuat semangat kami kembali menyala-nyala. Untuk dalam keadaan apapun, kami mau memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan hadir bersemayam bertata di atas pujian kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ayo ucapkan, ucapkan, ucapkan. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau memuji Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan di tengah, di saat tergelap dalam hidup kami, di musim tergelap dalam hidup kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan iman dan dengan pengertian yang benar. Bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi orang yang memuji-muji Tuhan. Dan kami mau belajar tetap memuji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita. Walaupun keadaan mengecewakan, walaupun keadaan buruk dan tidak ada harapan, tapi kami mau bangun, bangkit, dan kami mau membangunkan fajar. Kami percaya fajar kesembuhan segera datang. Kalau ada saudara yang sedang sakit dan Anda mau mengalami kesembuhan, tumpangkanlah tangan saudara di tempat yang sakit. Oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Mujizat kesembuhan terjadi. Kalau ada saudara yang mengalami persoalan soal keuangan, pekerjaan, rumah tangga,
dan kau mau mengalami mujizat Tuhan, mari taruh tangan di dada. Di dalam nama Yesus, kami terima mujizat, kami terima terobosan, kami terima fajar kemuliaan, fajar kemenangan. Masa depan yang indah yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini. Setiap sahabat Mesbah Mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi. Berkati juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di berbagai negara di seluruh dunia ini. Supaya gereja-gereja bangkit memuji-muji Tuhan. Bangkitkan lebih lagi banyak pemuji dan penyembah, para pendoa, penyembah-penyembah yang benar, yang akan membawa kemenangan dan fajar lawatan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati setiap pengabaran Injil, setiap pelayanan-pelayanan yang ada di berbagai negara. Anugerah-Mu menyertai kami semua. Sekarang Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan mau membangunkan fajar, berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Saudara, bangunkanlah fajar, pujilah Tuhan dalam segala keadaan, dan biar teman-teman saudara, keluarga Anda yang lain juga, mereka boleh membangunkan fajar, memuji Tuhan dalam segala keadaan, dan tolong Anda bisa sharekan Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda melalui gadget saudara, melalui sosial media saudara, supaya mereka juga benar-benar memuji Tuhan dengan iman dan pengertian, memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita, memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, komen di YouTube channel Bethany Miracle Center ini, supaya semakin banyak jiwa boleh diberkati. Dan saudara sekalian, kalau ada kesaksian dan permohonan doa, Anda boleh kirim email maupun WhatsApp, saudaraku, atau di komen, dan kami akan mendoakan saudara. Dan juga saudaraku, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kami akan hadir dalam program yang menarik dalam YouTube channel Bethany Miracle Center, jam 6 sore waktu Jakarta. Ingat, jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Kami akan hadir setiap hari menjadi berkat buat saudara, dan hari Minggu akan ada ibadah online dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Saya percaya anugerah dan rah kasih karunia Tuhan akan nyata limpah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai setiap yang bernafas. Ada kuasa dalam pujian. Sampai berjumpa kembali di program berikutnya. Tuhan memberkati.